Wadidaw, One Piece chapter 1100 akhirnya keluar juga Leo dan muncul ke tengah-tengah kita semua. Terima kasih kepada Redon dari Arlong Park Forum atas informasinya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. One Piece chapter 1100 diberi judul Terima Kasih Boni. Masuk ke cover request atau sampul permintaan pembaca. Usopp sedang melihat Sanji saat dia sedang memotong sayuran. Usopp mengingat Ninjin, Piman, dan Tamanegi saat dia sedang melihat sayuran. Kemudian masuk ke cerita, melanjutkan chapter sebelumnya. Chapter dimulai saat chapter terakhir berakhir. Kizaru mengunjungi laboratorium Dr. Vegapunk. Beberapa marinir atau angkatan laut seperti Drake mengikuti dirinya. Dijelaskan bahwa Dr. Vegapunk baru saja pindah ke dalam gedung setelah kecelakaan di Pang Hazard, sehingga dia tidak menyadari ada mata-mata Denden Mushi di dalam laboratorium. Berlanjut, Kizaru membawa Denden Mushi Saturn karena dia ingin berbicara dengan Dr. Vegapunk. Gorosei Saturn mengatakan dia mengetahui Dr. Vegapunk sedang bernegosiasi secara ilegal dengan seorang bajak laut. Namun karena Kuma akan menjadi tuan rumah yang baik untuk kloningan, Gorosei Saturn akan mengizinkan kesepakatan tersebut. Tapi Saturn memiliki 3 syarat tambahan untuk kesepakatan tersebut. Pertama, Bartolomeu Kuma harus menjadi si Chibukai, menggantikan si Chibukai yang tidak disebutkan namanya yang telah dikalahkan oleh Fortgas DS beberapa hari yang lalu. Yang kedua, Kuma harus menjadi senjata manusia menjalani operasi cyborg. Yang ketiga, pikiran Kuma harus terhapus saat operasinya berakhir. Mendengar tambahan persyaratan dari Gorosei Saturn, Dr. Vegapunk sangat marah karena menghapus pikiran cyborg sama saja dengan membunuh manusia. Mendengar apa yang Vegapunk katakan, Gorosei Saturn membalasnya dengan tegas. Gorosei Sainjai Garcia Saturn berkata, "Anda tidak dalam posisi untuk berdebat dengan saya, wahai ilmuwan marin," ucapnya. Meskipun mengetahui apa dan fakta yang terjadi, namun Kuma menangis bahagia karena akhirnya bisa menyelamatkan Jewelry Boni. Dr. Vegapunk menjelaskan bahwa operasi Boni akan memakan waktu 6 bulan, dan setelah itu dia harus istirahat selama 1 tahun sebelum bisa keluar rumah. Sebaliknya, operasi Kuma akan memakan waktu 2 tahun. Gorosei Saturn mengatakan Jewelry Boni akan menjadi sandera mereka sebagai kesepakatan, karena dia menganggap jika Jewelry Boni sembuh, ada resiko Kuma akan kabur bersamanya. Jadi setelah perawatannya selama 6 bulan, Jewelry Boni harus berada dalam tahanan pemerintah dunia selama 1 tahun. Pemerintah dunia akan melepaskan Jewelry Boni setelah Dr. Vegapunk menghilangkan pikiran Bartolomeu Kuma. Dan untuk mencegah mereka melarikan diri bersama, Kuma tidak akan diizinkan bertemu Jewelry Boni lagi setelah perawatannya selama 6 bulan. Kemudian Bartolomeu Kuma menyetujui persyaratan Gorosei Saturn, tetapi sebagai imbalannya, dia meminta untuk mengirim Jewelry Boni ke kerajaan Sorbet setelah perawatan 6 bulan untuk mencegahnya mengetahui kebenaran tentang kesepakatan tersebut. Gorosei Saturn setuju karena selama mereka berada di bawah pengawasan pemerintah dunia, dimanapun mereka sama saja. Kemudian berlanjut lagi, setelah kesepakatan tersebut, kita melihat halaman ganda Bartolomeu Kuma, Jewelry Boni, Dr. Vegapunk, dan Sentomaru menghabiskan waktu bersama dan semakin dekat satu sama lain selama 6 bulan berikutnya. Kizaru juga sangat dekat dengan mereka. Kita bisa melihatnya bergabung dalam pesta pizza dan menari bersama mereka. Kita juga bisa melihat operasi Jewelry Boni dan Kuma
Misalnya kita melihat Dr. Vega Fang mengganti bahu Kuma. Leo, ada yang menarik di sini. Kizaru yang dekat dengan mereka dan juga dia yang menari bersama. Seperti tidak dirinya ya Leo. Menarik. Berlanjut, setelah 6 bulan operasi Jewelry Boni berakhir, jadi sesuai kesepakatan, dia dibawa kembali ke kerajaan Sorbet, di mana Konei dan yang lainnya menyambutnya. Konei memakai topi putih yang terlihat sama dengan topi yang dipakai Jewelry Boni di Pulau Sabaudi. Jewelry Boni akan tinggal di gereja selama 1 tahun lagi, di bawah perawatan tim medis. Tapi tim medis semuanya adalah agen pemerintah. Pemimpin mereka adalah agen CPA bernama Alpha. Dia adalah perawat yang seksi. Berlanjut lagi, Bartholomew Kuma mengucapkan selamat tinggal pada Jewelry Boni dengan kata-kata terakhirnya padanya. Jewelry Boni hanya tertawa karena dia tidak tahu dia tidak akan pernah melihat Kuma lagi. Kuma berkata, "Terima kasih sudah dilahirkan Boni," ucapnya. Kuma kemudian pergi ke laut untuk menjalankan tugasnya sebagai si Cibukai baru. Kita dapat melihat halaman ganda lain dengan semua reaksi mantan si Cibukai terhadap berita tersebut. Ada Alvida, Kobe, Monkey D. Dragon, Sabo, dan Koala juga muncul. Don Quixote do Flamingo, dia berkata, "Kuma si tiran. Sepertinya kita punya penjahat lain di barisan." Kemudian bergeser ke Miss All Sunday atau Nico Robin kala itu. Dia berkata, "Apakah Anda tertarik?" Kemudian Sir Crocodile berkata, "Tidak masalah apakah kamu menyingkirkan orang yang melihat kapal hujan buatan." Nampaknya percakapan mereka mengarah kepada padang pasir atau kerajaan Arabasta. Kemudian berlanjut, ada Alvida. Dia berkata, "Seharusnya dia adalah pria yang ukurannya hampir sama dengan Shirohige itu. Kobe, menurutmu siapa yang lebih kuat? Aku atau dia?" Kemudian Kobe menjawab, "Tentu saja itu kamu, Nona Alvida." Kemudian berlanjut dan berpindah ke reaksi di kapal Shirohige. Portgas DS dan Jinbe sang kasatria lautan sedang membicarakan Bartholomew Kuma bersama Shirohige, Marco de Phoenix, dan Teach yang masih bersama mereka. Portgas DS berkata, "Jinbe, penggantinya telah dipilih, hebat." Jinbe menjawab, "Kaulah yang bicara, aku sedang membacanya sekarang. Seorang mantan raja, kita juga memiliki raja saat ini di antara kita juga. Dunia bajak laut nampaknya akan berubah." Kemudian bergeser atau berpindah ke Amazon Lily. Boa Hancock berkata, "Ini tidak ada hubungannya denganku, karena aku tidak akan pernah berpartisipasi dalam pertemuan itu." Kemudian Gloriosa berkata, "Putri Ular, tunggu, meski begitu kamu harus tetap mengetahuinya," ucapnya. Kemudian berpindah lagi ke Gecko Moria. Dia berkata sambil tertawa, Si. Seorang manusia cakar, kekuatan macam apa? Apakah itu?" ucapnya. Sementara itu di lain tempat, Monkey D. Dragon hanya terdiam dan tak berkata apa-apa. Kemudian setelah halaman ganda tersebut, kita dapat melihat Bartholomew Kuma sedang menulis surat kepada Jewelry Boni, di mana dia mengatakan bahwa dia menjelajahi banyak pulau yang bisa mereka kunjungi bersama suatu hari nanti. Dan di halaman terakhir chapter kali ini, kita bisa melihat seorang remaja yang bernama Monkey D. Luffy melarikan diri dari harimau di hutan. Wadidaw, bakat Sencho mulai bergerak, Leo. Dan cerita selesai. Minggu depan kembali tidak libur. Mantap Oda Sensei. Semoga flashback ini berakhir dan kita masuk ke dalam cerita utama, Arch Egghead. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.